Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, mahasiswaku sekalian. Eh, Ketemu lagi untuk perkuliahan bioetik di pertemuan ke-11 ya. Saya harap Anda tetap sehat walafiat, tetap semangat ya. Eh, Jaga kesehatan tentunya ya. Serta selalu ya mengupdate informasi yang bermanfaat tentunya, terutama untuk kesehatan dan meningkatkan aktivitas belajar Anda. Oke, baiklah. Kita akan membahas tentang di pertemuan ke-11 ini mengenai Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Ya, kemarin ini kita sudah singgung ya dari sekian banyak materi yang kita sudah sampaikan, baik di awal ya kita subjek manusia, kemudian prinsip untuk penggunaan hewan coba, BBT, epidemiologi dan segala macamnya. Di situ ada mengenai membahas tentang yang apa namanya goalnya itu di Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Sekarang di pertemuan ke-11 ini kita spesifik untuk membahas itu. Oke. Apa itu Komisi Etik Penelitian Kesehatan ya? Di mana komisi ini yang dibentuk secara formal, ya, mempunyai independensi. Jadi dia tidak terikat ya, independen untuk melakukan telaah terhadap protokol penelitian, memberikan persetujuan terhadap etik penelitian, melakukan monitoring terhadap penelitian itu sendiri, ya, baik yang menyertakan subjek manusia maupun hewan. Nah, oke. Mengapa harus ada etik ya? Mengapa harus ada komisi etik? Kenapa orang tidak langsung saja melakukan penelitiannya? Nah, di mana etik merupakan suatu prinsip yang harus dipatuhi ya. Kita bertamu ke orang harus ada etiknya. Begitu juga dengan etik penelitian. Supaya semua penelitian kesehatan itu dilakukan dengan benar ya, the right conduct ya. Penelitian yang melibatkan manusia sebelumnya dilakukan oleh para dokter ya, karena mereka yang paham terhadap apa yang terjadi pada manusia itu sendiri gitu. Banyak masalah yang menyangkut subjek sebelumnya itu ya, terjadi permasalahan-permasalahan terhadap bagaimana mereka ini ikut sertakan manusia sebagai subjek ya, ada pelanggaran hak asasi dan lain sebagainya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Oke. Dasar hukum ya pembentukan etik ya, ini adalah dasar hukumnya. Di tingkat nasional itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan ya, Peraturan Pemerintah Nomor 39 1995. Kemudian ada buku pedoman nasional ya, etik penelitian kesehatan. Nah, ini juga harus Anda bisa upload ini, download ya, di internet banyak, sudah open access gitu. Kemudian ada cara uji klinik yang baik ya, berdasarkan dari yang dikeluarkan oleh BP POM. Kemudian SK Menkes ya, tentang persetujuan penelitian kesehatan terhadap manusia. Ini dasar hukum berdasarkan internasional ya, ada Nuremberg Court ya, kemudian Deklarasi of Human Rights, kemudian ada Deklarasi Helsinki, kemudian ada beberapa konferensi ya internasional, baik yang diadakan oleh WHO ya, ada dari SIOMS, kemudian macam-macam ya, tergantung dari ininya, temanya ya, International Ethical Guidelines for Biomedical Research and Involving Human Subject. Anda bisa baca. Oke, 3 yang menjadi prinsip dasar etik penelitian kesehatan dalam pembentukan komisi etik ini ya. Yang pertama itu adalah bagaimana respect for passion ya, kemudian beneficence dan justice. Nah, 3 ini bagaimana kita menghargai orang tersebut sebagai subjek ya, bagaimana kita menghargai sebagai harkat dan martabat seorang manusia. Kemudian beneficence ya, artinya kebermanfaatan ya, dari penelitian itu seperti apa. Dan justice ya, keadilan, penyetaraan ketika kita mengkesertakan sebagai subjek, bagaimana sikap kita ya, justice. Kemudian nah, disinilah lahir sebuah pedoman secara internasional, kemudian ada peraturan secara nasional ya. Nah, ini yang saling tersinkronisasi ya,
saling melengkapi antara satu dengan yang lain, sehingga inilah yang dijadikan sebagai standar atau SOP oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Apa itu SOP-nya? Yang pertama itu instruksi tertulis yang rinci dalam format tertentu yang menggambarkan aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh Komisi Etik ya untuk mencapai keseragaman dalam proses pengelolaan suatu protokol penelitian. Nah, jadi yang dianalisis itu adalah proposal Anda ketika Anda ingin melakukan sebuah penelitian. Karena ini wajib ya, wajib disertakan ketika Anda ingin mengajukan sebuah penelitian, proposal yang dilihat terlebih dahulu. Apa? Karena di situ kan menggambarkan keseluruhan dari apa yang aktivitas apa yang akan Anda lakukan. Kemudian, fungsi dari SOP ini sebagai alat bantu atau instrumen yang digunakan oleh Komisi Etik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menilai protokol penelitian kesehatan dan dalam mengorganisasi serta mengelola sekretariat tersebut, termasuk dokumen KEP-nya ya, agar dapat menghasilkan telaah atau kaji etik yang berkualitas. Jadi, dia tidak semena-mena untuk mengambil sebuah keputusan, tapi ada dasar hukumnya gitu. Kemudian dia dapat harus mempertanggungjawabkannya juga gitu. Oh, dia menolak sebuah penelitian ini tidak benar, tetapi ada dasar hukumnya dia mengatakan itu tidak benar, seperti itu. Ada kajian telaahnya ya, sehingga keputusan itu sangat berkualitas dan tidak merugikan bagi si penelitinya. Apa yang menjadi tugas Komisi Etik? Nah ini, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat independen. Nah ini yang sangat ditekankan ya. Tidak ada pengaruh, tidak ada keterikatan seorang komisi etik itu terhadap si penelitinya. Oh, mentang-mentang dia anggota saya, dia itu pernah joint riset dengan saya sehingga saya meluluskannya. Oh, enggak boleh seperti itu. Kemudian melakukan telaah protokol penelitian kesehatan yang ikut sertakan manusia sebagai subjek dan memanfaatkan hewan percobaan. Memberikan persetujuan etik penelitian kesehatan yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek dan memanfaatkan hewan percobaan. Kemudian memonitoring penyelenggaraan penelitian yang telah memperoleh persetujuan etik. Jadi selama proses penelitian itu berlangsung, si komisi etik ini harus memonitoring ya, mengontrol benar nggak kerjanya sesuai dengan apa yang tertulis yang sudah dilihat direvisi sama komisi etik. Peran dan tanggung jawab komisi etik yang pertama itu melindungi martabat, hak dan keselamatan kesejahteraan subjek ya, karena keputusan itu kan juga mempengaruhi subjeknya gitu kan. Jadi ya salah satunya kita harus memprioritaskan kesejahteraan subjek itu sendiri. Bila terjadi konflik antara kepentingan penelitian dan kepentingan subjek, makanya si komisi etik juga harus bertanggung jawab untuk menengahkan ya konflik tersebut atau menyelesaikan, menelaah protokol ya, risikonya, kerahasiaannya ya, privasi subjek. Nah ini juga menjadi tanggung jawab seorang komisi etik. Independen, efisien, kompeten ya, bekerja tepat waktu. Kemudian mengevaluasi ya pelaksanaan waktu berjalannya penelitian jika molor atau apa gitu, atau tersendat di tengah jalan. Nah, kenapa? Ini juga menjadi tanggung jawabnya si peneliti. Hal yang lain, tanggung jawab yang lainnya, pertimbangan aspek etik dan metodologi penelitian, mempertimbangkan manfaat penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi, mempertimbangkan penggunaan placebo dan rekomendasi ya, randominasi acak ya, penggunaan vulnerable subjects, kemudian kemampuan subjek untuk menyatakan persetujuannya. Kemarin kita sudah bahas tentang PSP ya, persetujuan setelah penjelasan. Fungsi komisi etik yang pertama itu sebagai proteksi, melindungi subjek terhadap apa yang akan terjadi, baik secara risiko ya maupun yang lainnya. Kemudian advice ya, dapat memberikan saran kepada setiap peneliti apabila penelitian itu berbahaya atau bertentangan dengan subjek penelitian atau masyarakat. Nah ini setelah dikaji ini sangat berbahaya nih, ada risiko yang tinggi terhadap, maka si komisi etik ini harus menyampaikan ke si penelitinya bahwasanya ini penelitian tidak bisa dilanjutkan atau dilaksanakan. Mengedukasi ya, memberikan pencerahan pada pelaksanaan penelitian tentang aspek penelitian dan peraturan terkait dengan penelitian. Kemudian riset quality,
memberikan pimpinan protokol yang scientifical sound ya dan ethical sound ya. Kemudian conciliation ya, di mana konsiliasi dan mencegah ya terjadinya konflik antara peneliti dan subjek. Oke, keanggotaan dari Komisi Etik Penelitian ini dari berbagai macam ya, ada yang dari multisektor ya, subject expert ya, orang yang ahli di bidang itu, kemudian ahli statistik, ahli hukum, ahli agama, itu bisa dia menjadi sebagai seorang komisi etik. Kemudian multidisiplin ya, keilmuannya, baik dia itu seorang ilmuwan, medis, non medis, sosial, antropologi, telah mengikuti pelatihan etik dasar dan cara uji klinik yang baik dan bersertifikat ya. Jadi ini sebuah kompetensi ya, bukti kompetensi ya yang dimiliki oleh seorang komisi etik dalam bentuk sertifikasi. Kemudian keterwakilannya terhadap masyarakat ya. Jadi dia mewakili masyarakat ya sebagai subjek. Jadi tentu akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kesetaraan gender dan umur, jumlah anggota minimal 5, maksimal 19 ya. Mungkin ini lebih ke pengelompokan berdasarkan riset ininya ya. Tujuan risetnya apakah di bidang misalkan di ini bidang subjek manusia, hewan, spesifiknya terhadap yang mana gitu. Dan diperbolehkan adanya independen expert. Ini tata kerja komisi etik, mengikuti peraturan, pedoman dan panduan kaji etik yang benar, baik secara nasional maupun internasional, mengikuti standar prosedur operasional, ya, mentaati aturan good clinical practice, cara uji klinik yang baik, ya, melakukan pertemuan anggota secara teratur, disarankan sekurangnya 2 kali sebulan, ya, sehingga ada koordinasi antara anggota. Dan setiap pertemuan itu ada notulensinya, sehingga tidak hilang ya. Kemudian adanya dokumentasi yang tertib dan teratur, mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk operasional komisi etik. Jadi ada kantornya lah gitu. Ketika orang ingin melakukan pengajuan riset, mereka sudah tahu di mana tempatnya. Nah, persetujuan etik ya, atau ethical clearance ya. Persetujuan etik ini dikeluarkan oleh komisi etik tentunya, ya kan? Bukan hanya syarat sebagai administratif saja, tetapi dia juga mengkaji protokol secara mendalam ya. Oh, dia bilang hanya ini sebagai syarat saja, bukan seperti itu yang harus dipenuhi gitu maksudnya. Pembentukan komisi etik ya, kompeten, bebas dari bias ya. Bias ini kan suatu hal yang tidak masih ambigu lah gitu, tidak jelas. Independen ya, ini sama aja ya, komposisinya multidisiplin, mengikut sertakan kedua gender ya, perempuan, laki-laki, dan ada anggota awamnya sesuai dengan peraturan hukum, norma dan budaya masyarakat, perlu menyusun pedoman operasional sendiri. Komisi etik harus menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan sebagai anggota ya, prosedur penerimaan anggota secara konsensus, voting, penunjukan langsung, itu boleh. Tidak boleh ada konflik of interest ya, ada kepentingan terselubung ya. Kemudian harus ada pernyataan tentang itu. Kewajiban menjaga konfidensialitasnya. Ketentuan tentang pengangkatan anggota, yang pertama itu waktu pengangkatan dan masa kerja. Jadi harus ada jedanya berapa lama dia menjabat gitu kan. Jadi jelas. Pembaharuan komisi etik. Jadi komisi etik itu ketuanya tidak itu saja, ada regenerasi. Prosedur diskualifikasi, pemberhentian dan penggantian ya, terus ada. Kemudian pernyataan kesediaan calon dan penjelasan keahlian, kesediaan menjaga kerahasiaan informasi ya, jumlah minimal 8 orang, bila ada honor harus dicatat dan akuntabel ya. Jelas. Penjelasan job description untuk semua jabatan komisi etik. Jadi ini job description-nya jelas ya, apa dia fungsinya, apa kerjanya, di bidang apa dia gitu. Jadi tidak hanya sebatas sebagai anggota saja, tetapi mereka juga melaksanakan pekerjaannya itu sudah sesuai dengan job description-nya. Kemudian ada ruang kerja dan sarana serta staff,
penjelasan tentang quorum ya, konsultan independen ya kalau diperlukan ya. Kemudian berikan dulu kerangka acuan tugasnya, tidak ikut memutuskan ya. Ini yang independen ya. Pendidikan berkelanjutan bagi anggota komisi etik. Kalau seandainya ada upgrade keilmuan kompetensi bagi anggota komisi etik ya harus menjadi haknya untuk tidak mendapatkan itu gitu. Jadi kita harus mengikut sertakan dalam pelatihan atau sekolah dan lain sebagainya. Dan permohonan kaji etik, permohonannya itu dilakukan oleh peneliti utamanya ya. Terutama syaratnya itu dia memiliki keahlian yang sesuai dengan apa yang menjadi risetnya, menjadi tanggung jawab penelitian seutuhnya ya dia sebagai peneliti utama. Kemudian dokumen yang diperlukan seperti formulir permohonan, protokol dan dokumen pendukung lainnya, ringkasan dalam bahasa non teknis ya. Informasi yang diberikan kepada calon subjek, nah salah satunya itu adalah inform consent tadi. Kemudian penjelasan tentang kompetensi, asuransi atau ganti rugi. Penjelasan kepada komisi etik jika protokol tersebut pernah ditolak dan diminta modifikasi oleh yang lain. Jadi kalau seandainya penelitian Anda pernah ditolak, kemudian Anda upgrade, Anda perbaiki, itu dijelaskan bahwa ini pernah ditolak. Sehingga ada acuan bagi si komisi etik. Kesepakatan antara peneliti dan sponsor tentang hak publikasi ya kalau seandainya ada sponsor ya. Ini persetujuan etik bagi subjek, pastian perlindungan pada subjek penelitian, bagi peneliti menghindari pelanggaran HAM dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Fungsi lainnya sebagai prasyarat untuk publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun internasional. Jadi kalau seandainya Anda mau publikasi, persetujuan etiknya harus dicantumkan ya. Jadi ini benar-benar harus surat dokumennya harus disimpan ya, dan legalitasnya harus jelas. Sebagaimana persyarat pencairan dana juga, dana penelitian ya. Mana nih komisi etiknya itu seperti itu. Didapatkan sebelum penelitian dilakukan, jadi Anda harus mengajukan ke komisi etik ya. Tidak diberikan pada penelitian yang sudah berjalan. Jadi kalau seandainya sudah berjalan, kemudian tiba-tiba dia minta persetujuan etik ya, itu nggak bisa ya. Penelitian yang kerjasama dengan internasional mengajukan etik clearance secara di negara masing-masing ya. Kalau seandainya kita kerjasama di dua negara, jadi mereka saling melengkapi ke negaranya masing-masing. Bila ada perbedaan dalam proses penilaian dan persetujuan etik, maka yang diikuti adalah standar yang lebih ketat ya, secara internasional tentunya. Ini beberapa penelitian yang harus meminta ethical clearance ya. Semua penelitian yang mengikut sertakan subjek manusia, kemudian semua penelitian yang mengikutkan hewan percobaan. Ini yang dua ini yang lebih ditekankan ya untuk adanya persetujuan etiknya ya. Ya macam-macam meliputi risetnya tentang farmasetik, alat kesehatan, radiasi, proses bedah, biologik, epidemiologi, rekayasa genetik ya, reka medis dan psikososial dan sebagainya. Ini proses kaji etik ada 3 kriteria. Yang pertama itu penilaian penilaian biasa, yaitu melalui full board review ya. Proses ini dilakukan dalam membahas protokol yang berisiko tinggi. Kemudian penilaian percepatan dipercepat ya. Kemudian ada penelitian membahas kaji etik extended ya. Ini ditetapkan oleh komisi etik atau tenaga ahli sesuai di bidangnya. Ini kriteria penilaian protokolnya. Ada beberapa aspek dari segi metodologi dan perlakuan terhadap subjek penelitian, baik secara kelayakan desain studi, metodologi statistik, risiko dan ketidaksamaan subjek. Kemudian ada cara lain ya, cara untuk memilih dan melibatkan subjek. Ada kriteria inklusi dan eksklusi. Setiap subjek mendapatkan kesempatan sama untuk masuk kelompok kontrol atau perlakuan yang adil. Kriteria penilaian protokol ya. Ada khusus ya. Ini biasanya tersedia dalam perlindungan yang memadai untuk perlindungan subjek ya, antara anak-anak, wanita hamil, menyusui atau penderita sakit. Kemudian untuk PSP atau inform consent yang digunakan sudah disesuaikan yang mudah dimengerti dan didokumentasikan dengan benar. Penelitian direncanakan sesuai dengan waktu yang cukup untuk memantau data dan yang dikumpulkan agar subjek terlindungi. Ya. Ini kriteria penilaian protokol ya, sumber daya yang cukup untuk melindungi subjek penelitian terhadap kedasian data, memanfaatkan hasil penelitian terhadap subjek. Ada tim peneliti yang sesuai ya, kualifikasi keahliannya sesuai. Kemudian biaya penelitian harus sesuai dengan hasil yang didapat.
formulir pengajuan etik penelitian ya, ada formulir pengajuan dokumen, formulir pengajuan etik, uji klinik, uji non klinik, uji hewan coba, formulir amandemen ya kalau ada yang direvisi, kemudian ada formulir ekstern. Catatannya semua form diisi, ditandatangani dan dibuat 3 rangkap. Ya, termasuk dokumen dan pengarsipannya diberi tanggal, arsip disimpan 3 tahun terhitung saat selesai penelitian ya. Yang disimpan itu agenda sidang dan catatan sidang, surat menyurat, pernyataan bahwa peneliti sudah selesai dalam dan atau dihentikan secara dini ya. Jadi harus ada ini. Serta laporan akhir. Nah, ini yang sangat penting. Oke, baiklah. Sekian saja untuk perkuliahan kita materi tentang Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Ya, saya tahu ini kondisinya sangat sulit ya untuk daring seperti ini, tetapi saya harap Anda bisa mengupgrade kemampuan Anda atau membaca informasi lebih banyak lagi ya di modul di internet dan lain sebagainya. Sekian saja, mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.